Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Salsabila Fajriani, masih dalam proses pengelolaan biaya pendidikan. Jadi teman-teman, hakikat pengawasan biaya itu dilaksanakan atau dikontrol, diawasi oleh bagian kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan pada tahap pengelolaan biaya pendidikan, sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat undang-undang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab secara baik. Yang pertama, apakah laporan keuangan tersebut disusun secara atau dengan ketentuan yang berlaku? Yang kedua, apakah laporan keuangan disusun secara konsisten dari waktu ke waktu? Dan yang ketiga adalah apakah penjelasan dalam laporan keuangan itu diberikan secara memadai? Nah, dari 3 pertanyaan ini hendaknya dapat dijawab dengan benar agar memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan. Sekarang yang kedua adalah pengawasan penganggaran. Nah, konsep dasar pengawasan penganggaran itu bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, melalui pengawasan anggaran itu dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya dari penggunaan sumber-sumber dana yang diberikan. Mungkin teman-teman sudah menyimak ya tadi apa yang tadi disampaikan oleh Nur Salsabila, bahwa sumber-sumber dana pendidikan itu ada 4. Yang pertama, salah satunya itu berasal dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Yang kedua adalah dari orang tua siswa, yang ketiga adalah dari masyarakat, dan yang keempat adalah intuisi atau pihak lain. Nah, apabila terdapat ketidaksesuaian antara realitas dan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu diambil tindakan perbaikan dan bila perlu diambil ke jalur hukum. Jadi secara sederhana bahwa proses pengawasan keuangan itu terdiri dari atas 3 pokok. Yang pertama, memantau atau mentoring. Jadi pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan itu harus dipantau setiap ada kegiatan yang memerlukan dana. Yang kedua adalah menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan biaya pendidikan yang terjadi atau yang berlangsung. Dan yang ketiga adalah melaporkan hasil-hasil temuan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sih tahapan-tahapan pengawasan? Nah, tahapan pengawasan itu yang pertama itu menetapkan standar dan patokan yang akan digunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, lalu biaya dan waktu. Terus yang kedua, setelah menetapkan standar-standar dan patokan tersebut, yaitu mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi penyimpangan atau deviasi. Lalu, setelah mengidentifikasi terjadinya penyimpangan pada proses pengelolaan pendidikan, maka harus ditentukan bagaimana tindakan perbaikan koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi bagi pengelolaan biaya pendidikan selanjutnya. Nah, jadi secara khusus bagaimana sih format anggaran pengeluaran biaya pendidikan itu dapat dilihat oleh teman-teman dari makalah. Nah, di sana saya sudah menyajikan format pengeluaran anggaran biaya pendidikan. Nah, di sana barisnya ada apa aja? Ada pas aja. Nah, barisnya itu ada gaji, terus ada sarana belajar, terus ada alat belajar, terus ada kegiatan siswa dan lain-lain. Nah, hal ini yang menjadi kebutuhan dasar bagi terlaksananya pengelolaan pendidikan. Akan dianggarkan biayanya itu berapa nominalnya dan berapa persentasinya. Lalu bagaimana realisasi pengeluarannya, berapa nominalnya dan berapa persentasinya, kebutuhannya berapa yang digunakan, dan kekurangan biayanya itu berapa, sehingga kita mampu menganalisis dan mengawasi bagaimana berjalannya suatu pengelolaan biaya pendidikan dari format tersebut. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, contoh format pemeriksaan pengeluaran biaya pendidikan. Oke, lanjut ya. Lalu selanjutnya adalah saya akan membahas tentang pelaporan dan pengawasan keuangan pada satuan pendidikan.
Yang pertama, batasan laporan. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu arti pengertian laporan? Laporan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan yang harus diserahkan kepada pihak yang telah membiayai atau menjadi sumber dana bagi terlaksananya kegiatan tersebut. Nah, kalau dalam masalah pengelolaan biaya pendidikan, bahwa laporan ini adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban keuangan yang paling utama yang harus diserahkan kepada tim manajer BOS atau Badan Operasional Sekolah sebagai sumber dana pendidikan. Lalu selanjutnya adalah jenis laporan. Nah, ada 2 laporan utama yang harus disusun oleh sekolah berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Yang pertama, laporan realisasi penggunaan dana per program, ditunjukkan kepada tim sumber dana atau BOS kota atau kabupaten. Yang kedua adalah penggunaan realisasi pengumuman realisasi penggunaan dana yang ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana adalah format multisumber, yang berarti bahwa laporan ini merupakan laporan semua sumber dana yang diterima sekolah secara terintegrasi. Lalu, sekarang kita akan berlanjut ke pengawasan keuangan pendidikan. Nah, pemeriksaan kas ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan, lalu pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan dokumen keuangan yang sesuai dengan pengaturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, prosedurnya itu bagaimana sih? Prosedurnya yang pertama adalah pemeriksa itu memperlihatkan surat tugasnya atau tanda bukti diri kepada bendaharawan yang bersangkutan. Terus yang kedua adalah melaksanakan perhitungan semua isi berangkas di hadapan bendaharawan. Nah, serta bukti dokumen mengenai uang yang ada di bank yang dilengkapi dengan bukti saldo. Lalu yang ketiga adalah melakukan penutupan buku kas umum untuk menetapkan saldo kas, dan yang keempat adalah membuat berita acara pemeriksaan kas yang merupakan hasil kas of name dan penjelasan jika ditemukan perbedaan kas yang ditandatangani oleh pemeriksa dan bendaharawan. Lalu yang terakhir adalah mengisi daftar pemeriksaan kas pada halaman terakhir buku kas umum. Lalu selanjutnya pemeriksaan tata usaha keuangan bendaharawan. Nah, prosedurnya itu yang pertama memeriksa seluruh transaksi yang telah dicatat ke dalam buku kas umum maupun dalam buku kas pembantu secara tepat jumlah dan tepat waktu. Yang kedua, meneliti seluruh pencatatan telah didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Contohnya misalnya dibuktikan dengan bond atau dengan transaksi-transaksi lain seperti struknya gitu ya. Terus yang ketiga, memeriksa dokumen atau data yang berhubungan dengan keuangan telah disampaikan dan dicatat secara tertib. Lalu selanjutnya langkah kerja pemeriksaan organisasi. Yang pertama itu memeriksa dan meminta fotokopi SK pengangkatan bendaharawan belanja rutin dan atasan langsung bendaharawan belanja rutin. Terus yang kedua memeriksa apakah bendaharawan merangkap jabatan karena dilarang dalam pasal 78 ICW. Terus yang ketiga mendapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan serta meneliti apakah telah ada uraian tugas yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan perbandingan pengelolaan biaya pendidikan di berbagai negara. Yang pertama, bagaimana sih kondisi manajemen keuangan di Indonesia? Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa untuk penganggaran biaya pendidikan itu minimal itu 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Nah, demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan di daerah. Yang menjadi critical issue yang harus kita soroti dalam bahasan ini adalah apakah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Permasalahan pendidikan nasional memang tak pernah usai, lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Siapapun mengakui makin mahalnya biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memanglah tidak salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya yang tinggi. Namun saat ini pemerintah telah menggratiskan untuk
jenjang pendidikan sekolah dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, fenomena pendidikan gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan dana BOS atau bantuan operasional sekolah eh, untuk menutupi harga-harga buku dan untuk keperluan pendidikan lainnya, seperti untuk gaji, seperti untuk pelaksanaan pendidikan dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah manajemen biaya pendidikan di Amerika Serikat. Nah, sumber pendanaan pendidikan di Amerika, khususnya pendidikan dasar dan menengah itu yang lebih dikenal dengan public school, berasal dari anggaran pemerintah pusat atau federal, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Nah, di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Nah, badan ini bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah atau negara bagiannya. Kan karena Amerika Serikat itu bentuk negaranya itu bentuk negara federal kan, bagian-bagian, jadi terdiri dari beberapa bagian. Selanjutnya untuk manajemen biaya pendidikan di Finlandia. Anggaran pendanaan pendidikan di Finlandia juga sama dengan di Indonesia, yaitu sebesar 20% dari total seluruh anggaran negara, yaitu sebesar 107 triliun. Biaya pendidikan di Finlandia itu seluruhnya gratis, teman-teman, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi atau universitas. Nah, pemerintah itu bakal menyediakan bus jemputan untuk murid sekolah dasar. Jadi jika tidak ada bus jemputan, pemerintah juga akan memberikan subsidi uang transportasi untuk siswa. Nah, di luar itu pemerintah juga menyediakan buku-buku dan perpustakaan yang lengkap. Kasarnya murid Finlandia itu tinggal datang ke sekolah untuk belajar tanpa memikirkan biaya untuk makan siang, ongkos, dan buku. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pengelolaan biaya pendidikan secara khusus di Amerika dan di Finlandia itu tidak digambarkan secara khusus atau secara spesifik. Mungkin itu menjadi privasi bagi negaranya sendiri gitu. Jadi dari berbagai sumber yang telah saya telaah atau literasi dari berbagai sumber, saya hanya menemukan besar total anggarannya saja dan bagaimana sekolah dasar dan sekolah menengah serta sampai tingkat universitas itu gratis atau tidaknya gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan di Indonesia juga cukup baik. Hanya bagaimana tingkat pengelolaannya saja di satuan pendidikan. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan atas nama kelompok 10 memohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.